Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun hujan ya, tapi kita diberikan semangat terus oleh Allah untuk datang ke majelis taklim ini. Karena hujan itu berkah dan majelis ilmu pun berkah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita malam ini dua keberkahan. Walaupun untuk sebagian saudara kita jadi ujian juga, gitu ya. Karena kalau hujan gini, kalau enggak banjir, macet biasanya. Insya Allah dengan niatnya pun sudah mendapatkan apa? Pahala. Kita masih dalam pembahasan adab hari Jumat. Tidak akan saya bahas semua poin karena memang sebagian poinnya berkaitan dengan khotib. Orang-orang yang bertugas menjadi khotib Jumat. Khotib atau khotib? Mana yang benar ini teh? Khotibul Jum'ah atau khotibul Jum'ah? Khotib. Ya, kade bisi khotib. Lamun khotib orang yang mengkhitbah. Nah, itu. Khotibul Jum'ah ngahitbah poe Jumaah. Nah, gitu. Ya, jadi khotibul Jum'ah orang yang berkhutbah. Nah, sebagian poin itu berkaitan dengan mereka. Jadi mungkin itu akan kita lewat karena antum belum jadi khotib ya. Kalau khotib mah insyaallah lah sudah. Nah, nanti kalau antum sudah jadi khotibul Jum'ah silahkan dipelajari kembali. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas ya. Poin pertama bahwa di hari Jumat itu disunnahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, meninggalkan maksiat kan gitu. Kemudian memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu membaca surat As-Sajdah, Al-Insan saat mengerjakan sholat fajar, sholat subuh bagi yang hafal. Kemudian niat yang benar, memperbaiki niat. Gitu, ketika dia berangkat ke masjid, terus menyiapkan 2 helai baju khusus untuk hari Jumat atau menggunakan baju terbaik. Tapi kalau antum mau menyiapkan khusus tiap hari Jumat silahkan, karena Nabi memerintahkan. Yang keenam, mandi Jumat. Untuk laki-laki hukumnya apa? Wajib ya, untuk laki-laki hukumnya wajib. Kemudian memakai parfum. Untuk laki-laki ini memakai parfum, terus bersiwak dan bersegera menuju tempat apa? Salat. Dan yang ke-10 terakhir itu kita bahas poin ke-10, meninggalkan jual beli bagi mereka yang terkena kewajiban Jumat. Kalau melakukan jual beli, mayoritas ulama mengatakan jual belinya sah tetapi berdosa. Sebagian ulama termasuk Hanabilah dalam hal ini, jual belinya tidak sah. Karena larangan itu menunjukkan rusaknya apa yang dilarang. Itu berdasarkan apa kaidah usuliyah. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Poin ke-11. Di antara adab hari Jumat itu lebih baik kita berangkat sholat Jumat itu dengan berjalan kaki. Ini lebih utama ini. Jalan kaki. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal Jum'ah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kata Nabi. Wagtasala gitu ya. Ghassala wagtasala, membersihkan diri dan mandi.
Summa bakkaro, kemudian dia berangkat pagi-pagi gitu, bersegera. Nah, jadi memang disunahkan datang ke masjid untuk melaksanakan Jumat itu dari pagi. Ini jarang kita amalkan, bukan jarang, can pernah. Apalagi bekerja kita kan ya, Jumat itu kita bekerja. Sehingga untuk mengamalkan sunnah yang satu ini sulit rasanya. Kita dari pagi sudah berada di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa yang dilakukan para sahabat ketika itu? Memperbanyak sholat. Yang kita kenal dengan sholat apa? Intidhar, menunggu imam naik mimbar. Pada hakikatnya sholat itu sebetulnya sholat mutlak. Makanya tidak ada bilangan rokaat, sebanyak-banyaknya 2 rokaat, 2 rokaat. Nah, itu fungsinya kenapa datang dari pagi itu. Summa bakkara wabtakar wa masya, kata Nabi, dan dia berjalan kaki. Gitu. Berjalan kaki. Walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Nah, kita makan sok pakai motor. Padahal jaraknya kan 10 meter. Belenyeng mah kana motor, kaditu kana motor. Tungtungna awakna badag we. Gitu. Antum kalau dekat hanya 50 meter, 100 meter atau 1 kilo ke masjid jalan. Ini sunnah Nabi. Makanya pernah ada sebagian sahabat yang kemudian meninggalkan rumah mereka untuk membuat rumah di pinggir apa? Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi. Oleh Nabi disuruh pulang, balik lagi. Karena memperbanyak jalan kaki ke masjid itu banyak manfaatnya. Selain manfaat ukhrawiyah, maknawi tentu manfaat secara apa? Jasadiyah. Gitu ya. Makanya Nabi mengatakan berjalan dan tidak berkendaraan, kata Nabi. Wadana minal imam, kemudian duduk dekat dengan imam. Ini sunnahnya ikhwan. Hari Jumat itu antum datang duduknya di depan. Gitu ya. Jangan culang-cileng. Wah, itu di belakang kosong. Nyarande repe perem. Bangun-bangun pas komat gitu ya, atau kerbubar. Aya nu bangun pas bubar bangun kan gitu. Komat baru bangun ikut sholat teu wudu deui, padahal tadi ngaguher kerek. Padahal kalau sudah tidur seperti itu wudunya batal, dia harus berwudu kembali. Itu hati-hati, itu banyak orang yang nggak ngerti. Ketika sholat Jumat nundutan gitu tah, ada yang sampai ngacai, ngecelakan. Rek dibejaan sieun eraeun. Komat bangun sholat weh. Gitu, padahal batal wudunya itu. Wastama'a wa ansot, kemudian dia mendengarkan imam dan diam. Walam yalgu, dia tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kana lahu bikuli khutwatan yahtuha min baitihi ilal masjid amalu sanatin. Maka setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah menuju masjid itu dihitung amalan 1 tahun. Tuh, dihitung amalan 1 tahun. Apa amalan apa? Ajrus siyamiha wa qiyamiha, pahala sholat dan puasa. Setiap langkah itu teh sama dengan melaksanakan sholat dan puasa selama berapa? 1 tahun. Ya, jadi nanti lagi kalau mau sholat Jumat, kalau tidak tergesa-gesa misalnya, atau jarak tidak terlalu jauh gitu ya, atau sedang tidak banjir, tidak sedang kesulitan, kakinya sedang sehat, jalan kaki saja. Selama masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, pahalanya besar. Itu seperti puasa, sholat selama 1 tahun. Ya, makanya kalau saya lagi jalan, ada temen tuh karena jauh dia naik motor, mereka ngerti, nggak pernah ngajak bonceng. Tat bonceng tar hare-hare weh, tat assalamualaikum gitu. Saya sudah ngerti, ente nyeri hati, teu sopan.
Tuh ngajak-ngajak. Enggak, kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita sedang melaksanakan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, sedang melaksanakan sunnah. Pahalanya besar, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ikhwan, ketika menuju masjid, perhatikan adab-adabnya. Dari mulai pertama berdoa, ya. Keluar rumah kita berdoa, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada doa ke masjid itu apa sih? Allahumma ij'al fi qalbi nuran, ya. Waj'al fi sam'i nuran, fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Kemudian Allahumma ij'al min amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Itu hadis riwayat Muslim. Itu doa ketika kita menuju masjid. Ya Allah, jadikanlah hatiku, berikanlah cahaya kepada hatiku, kepada lisanku, kepada pendengaranku, kepada mataku. Jadikanlah di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, dan berikanlah aku cahaya. Tas apal teh acan? Teh acannya, tara dibaca, tara diapal ke. Nah, nanti pertemuan berikutnya dites. Ya, itu doa menuju apa? Masjid. Doa menuju masjid. Kemudian ikhwan, jangan tergesa-gesa. Sok aya geuning anu lulumpatan ke masjidnya. Apalagi ketika mendengar imam sudah apa? Baca Al-Fatihah. Wah, ciga nu maraton ke masjid. Takut ketinggalan rakaat imam. Itu menyelisihi sunnah. Karena Nabi mengatakan apa? Idza ataitum ila shalah, kata Nabi, kalau kalian datang menuju salat fa'alaikum bisakinati wal wiqar. Hendaklah kalian datang dengan sakinah, tenang. Wiqar, tidak tergesa-gesa. Gitu ya. Al-ajalatu minasyaiton, kata Nabi, ketergesa-gesaan itu dari setan. Nah, makanya orang yang mau sholat jangan tergesa-gesa. Nabi mengatakan apa? Apa yang kamu dapati dari imam ikuti, dan apa yang terlewatkan dari imam maka sempurnakanlah. Nah, jadi baca doa, kemudian jangan tergesa-gesa. Menundukkan pandangan, nah ini umum, ini sifatnya di mana saja, apalagi kalau mau ke masjid. Ulah ke masjid tapi jelalatan gitu tah. Tekaop aya nu mencrang. Nah, gitu. Astagfirullah terus itu gitu. Ya. Kemudian apalagi tidak mengganggu orang lain gitu ya dalam perjalanan. Itu adab-adab menuju masjid. Nah, nanti ada adab secara tersendiri dalam hal itu. Kemudian ikhwan, sholat Jumat itu di masjid jami. Apa masjid jami itu? Masjid yang mengumpulkan banyak orang, di mana di sana didirikan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Jadi nggak boleh antum sholat di masjid-masjid kecil yang cukup 5 orang misalnya, cukup cuma 8 orang yang kita kenal dengan musola itu. Kalau di Jakarta banyak teh musola. Sebetulnya yang kecil-kecil itu masjid juga. Karena musola di zaman Nabi itu lapangan, konteksnya itu. Jadi lapangan yang luas yang biasanya digunakan untuk sholat id. Itu namanya musola. Nah, yang kecil-kecil itu untuk sholat 5 waktu, misalnya karena dia jauh masjidnya bikin aja masjid kecil, itu masjid. Cuma masjid itu nanti ada masjid jami, ada masjid yang tidak jami. Apa ciri masjid jami itu? Dia digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu, dan dia masjid itu apa? Bisa menampung banyak orang. Gitu. Makanya yang paling utama sholat Jumat itu di masjid yang paling bisa menampung sebanyak-banyak orang. Kalau di kita di mana? Di alun-alun misalnya kan ya, Masjid Agung. Bapak di Cibiru jalan ke alun-alun misalnya gitu. Gempor kan gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau mah. Gitu, nanti datang ke sana kuhar we tidur. Udah capek.
capek gitu ya. Tapi memang seperti itu sunnahnya. Hanya memang di sini kata Syekh dikatakan apa? Kalau kita mendatangi masjid-masjid besar kemudian masjid di kampung itu menjadi kosong, maka itu boleh juga masjid di perkampungan itu digunakan untuk melaksanakan sholat apa? Jumat. Tapi jangan yang kita sebut dengan apa? Musola itu yang paling isinya cuma beberapa orang saja gitu ya. Karena yang namanya sholat Jumat itu ikhwan, itu pertemuan mingguan ya antara kaum muslimin yang selama ini kan kita sibuk bekerja, bahkan untuk saling menyapa dengan tetangga pun jarang. Karena jarang ketemu, akhirnya kita tidak akrab dengan tetangga karena sibuk di kantor. Nah, ini hari Jumat ini kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan tetangga-tetangga kita. Gitu. Ya, sudah ketemu kalau gitu kan kita tahu ini si Bapak Fulan, kalau sakit ada yang nengok kan gitu nanti. Jadi jangan sampai kesibukan kita sehari-hari itu Pak membuat kita jauh dari masyarakat. Kadang-kadang kita suka nggak kenal dengan bapak ini, dengan bapak itu. Kenalnya dengan siapa? Dengan teman-teman kantor saja. Padahal kalau ada apa-apa nanti yang pertama bantu itu ya itulah orang-orang yang ada di pinggir rumah kita. Ya, bukan teman kantor kita. Makanya kita harus berinteraksi. Dan di antara sarana interaksi dengan masyarakat itu di mana? Di sholat Jumat itu. Kemudian yang berikutnya Pak, ketika masuk masjid perhatikan adab-adabnya. Yang pertama Bapak masuk masjid dengan kaki, mendahulukan kaki apa? Kaki kanan gitu ya. Kemudian membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk kaki kanan. Setelah masuk, Bapak tidak boleh melangkahi pundak orang. Mentang-mentang badannya tinggi besar kayak Angga ini, main lengkah-lengkah weh. Gak boleh itu. Kecuali kalau Bapak melihat di depan itu ada saf yang masih apa? Kosong. Baru boleh maju ke depan, tapi tentu dengan adab. Ya, jangan sampai aya aki-aki di lengkahan kepala. Nah, kata jong misalnya, puk kan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan itu ada kadang-kadang. Ya kita sebagai orang Indonesia kan punya sopan santun. Ya. Bilang punten, assalamualaikum, walaupun tidak mesti misalnya membungkukan apa, membungkukan badan misalnya, tapi sopan, gitu ya. Beda, jangan samakan dengan orang Arab. Bapak duduk di Masjidil Haram, misalnya Masjid Nabawi, itu orang Arab ngalengkah-lengkah, kok gitu toh, orang nempo kieu. Gitu ya, orang Arab memang adatnya seperti itu gitu ya, bagi mereka itu biasa-biasa saja. Nah di Indonesia mah tong diterapkan, itu kan bagian dari tradisi adat sopan santun. Kadang antara satu daerah dengan daerah lain berbeda gitu. Sok Bapak di lengkahan ku budak dan nyeri hati ya ku budak satepak. Makanya walaupun misalnya kita mau melangkah ke depan gitu ya, mau melangkah, maka usahakanlah melangkah dengan cara apa? Sopan. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Karena saya terkadang ya mendapatkan ya orang-orang seperti itu. Semua yang ada di Arab diadopsi sama dia, padahal tidak semua apa yang ada di Arab itu bagian dari syariat. Gitu, dan apa yang ada di kita, tradisi di kita tidak seluruhnya menyelisihi apa? Syariat. Ari punten-punten wae mah atuh maknya. Ada di Arab ge tara punten ada. Punten mah bahasa Sunda. Lain bahasa Arab, punya orang Arab punten-punten gitu ya. Jadi kita perhatikan ini, adab dan sopan santun sebagai orang timur ya, orang yang berbudaya. Karena ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat tidak mengapa. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat maka tidak boleh. Misalnya kita ruku di hadapan orang lain misalnya. Kan ruku itu hanya boleh diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah pernah suatu hari ada orang yang datang ke masjid
kemudian dia membelah orang, melangkahi orang. Maka Nabi berkata kepada orang itu, ijlis, kata Nabi, duduk kamu. Ya, faqad azaita wa anaita, sungguh kamu telah mengganggu kaberangan deh, kan gitu. Geus kaberangan ngaganggu batur. Ya, sudah kesiangan ganggu orang. Dicarekan ku Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang khatib boleh menegur siapa? Menegur orang yang melakukan kesalahan ketika salat Jumat. Anu ngobrol, tegur, nggak apa-apa. Gitu, jangan ulah galak teuing. Karena pernah ada ustadz yang kemudian diajak gelut. Gitu ya. Aya gitu. Pegat sak urang kan gitunya di pengkolan gitu. Nabi sih ieu mah. Nah, kemudian Pak, salat 2 rakaat. Jangan langsung duduk. Salat 2 rakaat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Nabi bersabda, idza ja'akum yaumal jum'ah, idza ja'a ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Apabila salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat dan imam sedang khutbah, falyarka rakaataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Jadi enggak apa-apa. Ya, imam sedang khutbah, mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau kita belum salat 2 rakaat tahiyatul masjid, diberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat dulu. Wal yatajawwaz fihima, dan hendaklah salatnya diringankan. Gitu ya. Jangan terlalu lama karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Sampai suatu saat Nabi sedang khutbah, ada orang masuk masjid langsung duduk mendengarkan khutbah. Nabi bertanya kepada orang itu, hal sholaita, kamu sudah salat belum ya Rasulullah? Kum fasalli rakaatain, berdirilah dan salatlah 2 rakaat. Gitu. Tapi kalau antum masuk, imam muadzin sedang azan, langsung salat. Gak usah mendengarkan muadzin dulu. Karena menjawab muadzin itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan sampai kita mendengarkan yang sunnah, tapi ketika imam khutbah kita salat. Gitu. Jadi kita lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kan suka ada yang gitu ya, dengerin aja gitu. Kemudian imam khutbah baru dia salat 2 rakaat. Akhirnya yang sunnah dia lakukan, yang wajib malah ditinggalkan gitu. Jadi gak usah menunggu muadzin selesai untuk adzan dulu. Kemudian yang berikutnya, gak boleh ngusir orang dari tempat duduknya. Asup misalnya, biasanya bapak duduknya di pojok, sudah ada orang, pindah di tempat saya, gak boleh itu. Nah, kadang-kadang suka ada yang modus nyimpen sajadah di dinya, teuing ka mana si eta nama gitu. Jadi orang mau ke situ teh kagok, aduh ya sajadah sah gitu, seuri we di tukang teh kan gitu. Nah, itu modus namanya yang seperti itu, nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena siapapun yang datang pertama kali ke tempat itu, maka dia lebih berhak untuk duduk di sana langsung, bukan nyimpen sajadah kemudian dia berangkat ngopi heula di warung, ngarokok heula, kan gitunya, ngobrol heula, nggak boleh. Nah, ketika dia datang tidak ada orang di situ, ya sudah selesai. Kecuali mungkin orangnya sedang berwudu terlebih dahulu dan dia sudah duduk di sana, itu beda lagi kasusnya. Nah, makanya gak boleh kita mengusir orang dari tempat duduknya. Apa yang harus dilakukan? Tafassahu wa tawassau, kan gitu dalam hadis. Ayo dilapangkan ininya, tempatnya. Nah, Nabi bersabda, la yukim ahadukum akhahu yaumal jum'ah, kata Nabi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengusir saudaranya pada hari Jumat. Summa yukhalif ila maq'adihi fayaq'uda fih, kemudian dia duduk di tempat duduknya. Walakin liyakul ifsahu, tapi ngomonglah sama orang itu, berlapang-lapanglah gitu ya. Berlapang-lapanglah. Suka ada tuh sajadah yang sudah ini ada kotak-kotaknya itu panjang tapi sudah ada kotak-kotak. Nah, orang suka merasa bahwa satu kotak itu untuk sendirian. Gitu-gitu di
Titah ieu teh kieu ngedon melong kan gitu. Padahal masih apa? Masih cukup di situ. Ya. Nah, ini harus ngerti ini bahwa satu kotak itu bukan untuk satu orang, itu bisa untuk 2 orang itu duduk di sana. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda apa? Idza jaa ahadukumul jum'ah, kalau salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, fala yuqimanna ahadan, jangan mendirikan atau mengusir seorang pun min maq'adihi, dari tempat duduknya, summa yaq'udu fihi, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Kemudian tidak boleh menyibak di antara 2 orang. Gitu ya. Misalnya Bapak ada orang nih lagi duduk seperti ini, disibak seperti itu nggak boleh. Gitu. Haling sih. Nah, kan gitu ya. Bong abong Jagger misalnya, haling, sarieun batur. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini ada hadisnya nih dari Nabi. Nabi bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan membaguskan mandinya, kemudian dia bersuci dan membaguskan bersucinya, memakai pakaian yang paling bagus, memakai minyak wangi yang Allah berikan kepadanya, atau minyak wangi punya istrinya, gitu boleh ya, punya istrinya, kemudian berangkat ke masjid dan tidak berbuat sia-sia, serta tidak memisahkan di antara 2 orang. Gitu, tidak memisahkan di antara 2 orang. Niscaya Allah akan mengampuni dosanya antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Tuh, jadi selama dosa 1 minggu Allah hapus. Ya, kalau dosa besar ditinggalkan. Kalau masih melakukan dosa besar mah ya enggak. Masih kerja di bank misalnya, enggak dihapus dosanya. Ya, iya tuh kenapa? Karena masih makan uang apa? Uang riba gitu ya. Makanya kalau mau dihapus dosanya, sholat kan menghapus dosa, Jumat menghapus dosa, Ramadan menghapus dosa, umroh menghapus dosa. Kata Nabi syaratnya apa? Selama dosa besar ditinggalkan, kata Nabi. Ya kalau dosa besarnya masih dilakukan ya nggak jadi penghapus dosa gitu ya. Nah kemudian yang ke-19, tidak boleh ngadain halakoh pengajian sebelum sholat Jumat. Di masjid gak boleh. Misalnya di Masjid Al-Kausar nih, sebelum sholat Jumat ada kajian dulu, gak boleh itu. Itu hadisnya riwayat Abu Daud itu. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengumumkan barang hilang di mana? Di masjid. Kemudian beliau melarang melantunkan syair di masjid. Nah kadeta nusok salawatan dulu Pak, itu yang apa itu? Yang itu gening yang tolong disebutkan nama itu. Gitu ya, tahulah yang cantik itu. Gitu ya. Itu kan orang menganggap ya dah perempuan maunya ganteng. Gitu ya. Orang menganggap itu bagian dari apa? Ibadah. Padahal dilarang itu dalam hadis Abu Daud itu. Bahwa Nabi melarang untuk melantunkan syair di masjid. Gitu. Kemudian yang terakhir, Nabi melarang tahalluk. Gitu ya. Tahalluk qabla sholati yaumal jum'ah. Gitu ya, sebelum sholat Jumat, sebelum sholat pada hari Jumat. Gak boleh. Salah satu hikmahnya apa tadi? Bahwa sholat Jumat itu disunahkan ibtikar, datang pagi-pagi bersegera. Apa yang dilakukan? Sholat, zikir, baca Quran. Kalau ada yang ngisi kajian nanti terganggu mereka. Nah, kecuali kajiannya di rumah gak jadi masalah. Karena hadisnya melarang di masjid. Gitu ya. Ini gak boleh ya. Kemudian Pak baca surat Al-Kahfi. Nah hari Jumat surat Al-Kahfi. Bukan Yasin ya Pak. Gitu ya. Selama ini kan kita Yasin ya. Bukan kita sih, antum. Saya mah belum pernah dari dulu. Gitu ya. Tapi jadi arapal sok. Ibu-ibu. Kita baca Yasin salah dibenerkeun. Padahal tara ngapalkeun. Dari mana bisa rutin tiap minggu? Nah antum kalau baca tiap Jumat Al-Kahfi hafal.
Tas hafal teh Can? Hah? Aya sabaraha ayat Al-Kahfi? 110 ayat. Tas hafal teh Can? 110 na hungkul. 1 sampai 10. Itu teh Pak, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari Al-Kahfi, kata Nabi, Allah akan melindunginya dari fitnah Dajjal. Ya, nanti kalau ada Dajjal datang, gitu ya, ciri-cirinya Pak, matanya 1, tertulis di jidatnya non muslim. Kan nggak boleh di Indonesia mah. Ya, jadi pas mau masuk ke Indonesia teh diganti heula. Make gambar tempel plok non muslim gitu. Kan takut ditempeleng Dajjalna disieun dicabok ke Indonesia mah cenah itu non muslim ini dia tulis. Gitu. Itu kan akan datang nanti melewati seluruh kota di dunia ya. Termasuk ke Bandung eta teh. Ke Bandung. Nah, untuk menghindari fitnahnya itu salah satunya menghafal surat apa? Al-Kahfi. Bukan menghafal simbol Dajjal ya. Hati-hati. Abdi teh itu berterfitnah ku Dajjal dal tos apal simbolna teh kan gitunya. Bukan menghafal simbol Dajjal. Gitu kalau ingin dilindungi mah ya, tapi perbaiki akidah kita. Baca surat Al-Kahfi, berlindung dari fitnah Dajjal setelah apa? Sebelum salam. Kan ya ada doanya itu yang akan melindungi kita dari fitnah Dajjal, bukan menghafal simbol-simbol Dajjal, enggak berpengaruh itu mah. Itu ya. Da eta mah jijieun orang Yahudi pek werek nulis siga kumaha oge kumaha maneh gitu ya. Da kita mah sudah apa? Sudah punya bentengnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya menghafal surat Al-Kahfi. Ari ieu simbol Dajjal diapalkeun, Al-Kahfi teh apal-apal kumaha. Gitu. Jadi diapalkeun ya ini. Nah, Nabi mengatakan apa? Man qara'a surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, adha'alahu minan nur ma bainal jum'ataini, Allah akan berikan cahaya kepadanya antara 2 Jumat itu. Gitu ya, antara 2 Jumat. Jadi dihafal ya Pak ya. Kalau nggak bisa ya dibaca, nanti juga hafal sendiri kalau rutin tiap minggu dibaca mah. Kemudian Pak, hari Jumat itu sibukan dengan berzikir ya, banyak beristighfar. Gitu, kemudian bertasbih, tahmid, tahlil, takbir, semua jenis zikir termasuk zikir pagi dan petangnya dibaca. Gitu. Kemudian mendekati imam semampunya. Maksudnya apa? Tadi ketika masuk masjid ada kemungkinan kita duduk dekat imam, maka duduklah dekat imam itu. Dan imam itu seharusnya ya kalau mau sholat Jumat itu dia tidak duduk di sini Pak, tapi dia duduk di kamar. Seperti Nabi duduk di kamar siapa? Aisyah. Nanti waktu sholat Jumat masuk, Nabi baru masuk ke dalam masjid. Karena sunnahnya imam ketika sholat Jumat datang paling terakhir masuk masjidnya itu. Kalau di kita kan pangheulana. Saat khutbah Jumat sip datang ke masjid can aya sasaha. Gitu ngadekluk we kieu. Kadang-kadang diajak ngobrol we ku DKM na teh da bisi sepi. Nah, padahal imam itu datangnya paling terakhir. Nah, yang dimaksud dengan mendekati imam semampunya itu duduk paling depan pas deket imam itu. Gitu ya. Nah, Nabi bersabda, hadirilah sholat Jumat dan mendekatlah kepada imam, kata Nabi. Sesungguhnya seseorang senantiasa menjauh dari imam hingga ia ditempatkan di bagian belakang dari surga walaupun ia memasukinya. Jadi orang yang masuk hari Jumat memilih tempat duduk di paling belakang, eta teh di surga nate pangtungtungna. Cing, kersa teh di surga pangtungtungna. Nya kersa daripada di neraka mah. Nya mau kejumbung segala, nya mending ke surga daripada ke neraka. Gitu. Cuma kalau mau di paling depan, Jumat itu ke depan langsung, jangan di belakang. Ngan kitu tadi teh pahala itu kan nggak kelihatan. Beda jeung tembok. Tembok mah nampe.
gitu ya. Akhirnya orang lebih memilih yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan, karena pola pikir kita sudah materialistis, segalanya dihitung, diukur dengan sesuatu yang nampak, materi, gitu ya. Pahala kan nggak kelihatan. Nah, jadi orang teh tembok nyarande rep berem nyawa komat we kan gitu. Ari ieu aliran naon cenah Jumat teh langsung komat. Aliran naon geus pugu berem tadi si eta. Gitu ya. Kejeng aliran naon sagala. Nah, jadi itu. Kemudian berusaha menempati saf terdepan, otomatis itu mah ya. Dalilnya apa? Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada mereka yang duduk salat di paling depan itu, pada saf paling depan. Kemudian yang berikutnya Pak, saya lewat ini poin-poinnya karena untuk imam. Nah, disunahkan para jamaah itu menghadapkan wajahnya ke imam. Jadi kieu Pak, lihat ke imam. Sanes kieu. Kan kebanyakan kieu. Nya. Nah, seharusnya gini orang tuh. Gitu. Kumaha Ustaz lamun tunduh? Nah, nanti ada resepnya kalau tunduh. Ya, kapan dijelaskan? Nanti sholat dulu atuh. Baik, sudah adan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ikhwan. Jadi poin keberapa tadi? 26 ya. Bahwa di antara sunnah atau adab pada hari Jumat ketika kita Jumatan itu menghadapkan wajah kepada siapa? Kepada imam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah bahwa apabila Nabi berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajah mereka kepada beliau. Fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam. Sehingga hari Jumat itu menjadi salah satu sarana bagi kita untuk memperdalam ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu ikhwan, antara ketika kita masuk masjid dengan keluar dari masjid itu harus berbeda. Gitu ya. Ada hal-hal yang kita dapatkan, sesuatu yang baru yang kita dapatkan di hari Jumat itu. Jadi memang Rasulullah itu menjadikan hari Jumat, khutbah beliau itu menjadi salah satu sarana di dalam menuntut ilmu, gitu. Nah, oleh sebab itu nanti si imam kalau ngisi khutbah Jumat, isilah dengan ilmu. Jangan ngisi kemana-mana, ngomongin politik, kampanye ketika khutbah, gitu. Sehingga orang nggak mendapatkan manfaat dari khutbahnya itu. Ya, nah jadi itu fungsinya. Kemudian diam, perhatikan imam. Perhatikan imam. Nah, Nabi bersabda tidaklah seseorang bersuci pada hari Jumat sebagaimana yang diperintahkan kemudian ia keluar dari rumahnya menuju sholat Jumat dan diam hingga menyelesaikan sholatnya, melainkan hal itu akan menjadi kafarat atas dosa-dosa yang ia lakukan sebelum Jumat itu. Gitu ya. Jadi jangan banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Makanya pada poin berikutnya jangan berkata sia-sia meskipun hanya sedikit, bahkan hanya untuk menegur. Ya, kalau ada yang ngobrol antum biarkan saja. Gak usah ditegur. Nabi bersabda idza qulta li sahibika ansit, gitu ya. Kalau engkau berkata kepada saudaramu diam engkau, wal imamu yaktub, sedangkan imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, kata Nabi, maka sungguh engkau telah sia-sia. Jadi kalau ada yang ngobrol biarkanlah, sabar sampai selesai khutbah Jumat, karek kepret cetak, nah gitu. Ya, kadang-kadang kan kita jangan ngobrol tuh lagi khutbah, kita sama ngomong. Gitu, hilang pahala kita. Makanya kalau anak-anak itu kepada DKM, kalau bisa anak-anak yang sholat Jumat itu diaping sama orang tua. Jangan sampai mereka ngobrol mengganggu orang yang sedang sholat Jumat. Gitu ya, jadi jangan sampai berbicara walaupun sedikit. Kemudian gak boleh memainkan hal-hal yang lain. Misalnya main HP,
Imam sedang khutbah si eta chattingan pakai WA gini. Lihat IG, lihat Facebook seperti itu nggak boleh. Atau kadang-kadang ada orang yang ketika imam khutbah dia pegang-pegang tasbih, muter-muter tasbih seperti itu, berzikir seolah-olah sedang beribadah, padahal itu dilarang. Nggak boleh. Kenapa? Nabi bersabda, man massal hasa faqad lago, kata Nabi. Barang siapa yang bermain-main dengan kerikil ketika sholat Jumat, maka dia telah sia-sia sholatnya. Jumatnya sudah sia-sia, kata Nabi. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sia-sia sekecil apapun. Kalau imam khutbah dengarkan, fokus. Gitu ya. Kemudian jangan duduk ihtiba atau robuah. Bagaimana? Memeluk lutut. Nah, itu hukumnya makruh. Gitu, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi duduknya sambil memeluk apa? Lutut, kan enakannya gitu gitu. Nah, itu dilarang. Kemudian yang berikutnya, kalau ngantuk, Ustaz saya teh lamun khutbah Jumat dengerin khutbah sok ngantuk. Apa yang dilakukan? Ada satu sunnah nih yang jarang kita lakukan. Kalau kita ngantuk disunahkan bertukar posisi. Gitu ya. Sama teman yang di pinggir ngantuk gitulah, dia pindah ke sini, katanya geus pindah kadinya teh tunduh deui we eta berarti geus panyakit eta mah gitunya, jadi ngantuknya abadi eta mah gitu. Nah, Nabi bersabda apa? Idza na'isa ahadukum yaumal jum'ah, kalau salah seorang di antara kalian ngantuk pada hari Jumat, falyatahawwal ila maq'adi sahibi, hendaklah dia berpindah ke tempat duduk saudaranya. Wal yatahawwal sahibuhu ila maq'adihi, dan sahabatnya itu hendaklah pindah ke tempat dia duduk gitu. Ya, bertukar saja. Enggak usah ngomong tapi ya. Tukeran batal gitu ya, lantaran bicara. Nah, bukan batal Jumatnya tapi pahalanya, lago gitu. Tukeran aja langsung, nanti dia harus ngerti. Nah, ini banyak yang nggak ngerti di kita, akhirnya memilih tertidur nyenyak gitu. Nah, ini berkaitan dengan imam semua ya, memilih khutbah menyebutkan khutbah hajah gitu kan. Kemudian mengangkat suara ketika khutbah supaya terdengar banyak orang. Nah, bahasanya di sini bahasa Arab karena orang Arab yang nulisnya ini. Kalau kita ya jangan pakai bahasa Arab gitu ya. Suka ada di Indonesia yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Eta teh makmum nggak tahu ngerti nggak tahu nggak kieu we arolohok. Dan yang dibaca teh tiap minggu itu terus ditempel di situ. Dibaca lagi, dateng ngartieun ieu. Sedangkan gitu. Dan yang bacanya pun saya nggak tahu ngerti apa enggak gitu. Nu bacana teh. Nah, jadi salah satu fungsi dari khutbah itu kan menyampaikan ilmu, menasehati. Sekarang kalau orang yang dinasehatinya nggak ngerti buat apa? Capek gawe teka pake like monkey rolling coconut lah gitu ya. Monyet ngagugulung kalapa maksudnya itu. Ya, monkey rolling coconut gitu. Ya, seperti kera ngagugulung kalapa. Jadi orang dengerin dia khutbah sama-sama nggak ngerti karena pakai bahasa Arab. Jadi itu sia-sia yang seperti itu. Nabi dulu khutbah pakai bahasa Arab ya karena Nabi orang Arab. Kecuali kalau di Indonesia kaum muslimin yang mayoritas yang 210 juta ini semuanya sudah bisa bahasa Arab, afdol itu. Ya, jadi kapan antum mau belajar bahasa Arab? Itu diajar wae. Belajar ya. Biar nanti khutbah Jumat di Masjid Al-Kautsar ku bahasa Arab. Kenapa? Karena kaum muslimin seluruh Indonesia sudah berbahasa apa? Arab, sudah bisa semua. Gitu. Nah, kalau selama belum bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Sunda ya pakai bahasa Sunda, silahkan. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, yang penting dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Gitu, karena Ali mengatakan khatibun nas ala qadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan ukuran akal mereka, gitu ya. Kemudian apalagi nih, khatib memberikan nasihat, peringatan, membaca Quran ketika khutbah, gitu ya,
mempersingkat khutbah. Jadi jangan lama-lama khutbahnya itu. Karena di antara ini nih, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan singkatnya khutbah yang ia sampaikan merupakan tanda atas kefakihannya. Jadi salat sedikit dipanjangkan, khutbahnya apa? Dipendekkan, gitu ya. Nah, ini ikhwan, berkaitan dengan imam gak usah kita baca ya. Nah, ini nih, setelah selesai sholat Jumat disunahkan sholat 2 rakaat di rumah, gitu ya. Atau 4 rakaat. Nabi itu kalau 4 rakaat di masjid 4 rakaat. Kalau di rumah beliau sholatnya berapa? 2 rakaat. Itu selesai sholat Jumat. Adapun sebelum sholat Jumat tidak ada sholat apa? Sunnah, gitu ya. Gak ada sholat sunnah. Nah, ketika mau sholat sunnah itu hendaklah dia berpindah tempat. Jangan sampai diusahakan ya, jangan sampai dia sholat sunnah di tempat dia sholat wajib, gitu. Karena Nabi bersabda, apakah tidak sanggup salah seorang di antara kalian, kata Nabi, kalau dia selesai melaksanakan sholat untuk maju ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi kalau antum melihat orang setelah selesai sholat wajib kemudian mau tatawu, sholat sunnah dia bergeser, itu memang diperintahkan oleh Nabi. Salah satu fungsinya apa? Memperbanyak tempat kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena setiap tempat yang kita gunakan beribadah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Setiap butir tanah yang kita injak untuk melakukan ketaatan itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita pernah melakukan kebaikan di atasnya itu. Nah, makanya kalau antum masuk masjid jangan suka menempatkan satu tempat itu saja. Kadang-kadang ada orang pengen di situ sholatnya tuh gitu. Nah, padahal kalau kita sholat di seluruh tempat di sini nanti ini menjadi saksi setiap butiran tanahnya itu. Nah, makanya Nabi memerintahkan kita untuk bergeser ketika melaksanakan sholat sunnah setelah sholat wajib. Nah, kemudian ikhwan, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat secara sengaja. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali karena kelalaian, Allah akan tutup hatinya itu. Allah kunci mati hatinya. Ya, kalau dia sudah dikunci mati hatinya, tentulah nasihat tidak akan masuk, gitu ya. Sulit untuk diperbaiki, sulit untuk diberi saran, hidayah tidak akan dia dapatkan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan 3 sholat Jumat tanpa uzur, maka Allah tetapkan dia termasuk orang-orang yang munafik. Gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau kita berdoa tepat pada waktu itu, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, iltamisus sa'ah alati turja fi yaumil jum'ah, kata Nabi. Carilah saat, kata Nabi, yang pada saat itu diharapkan doa itu dikabulkan pada hari Jumat. Kapan? Ba'dal asri, setelah asar, ila ghaibubati syamsi, sampai matahari tenggelam. Jadi setelah sholat asar, bagi yang punya waktu duduk dulu di masjid, gitu ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Nah, setelah sholat asar itu ada satu saat kalau kita berdoa pada saat itu Allah pasti mengijabah doa kita. Nah, ini yang jomblo-jomblo ini jangan lewatkan ya hari Jumat itu. Bisi tepayu wae abdi teda tara ngadoa. Gitu, nggak laku-laku gitu kan, seumur-umur jomblo. Nah, itulah ikhwan ya. Selesai bab Jumat kita, alhamdulillahirabbil alamin.